Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dan sekarang kita masuk di pembelajaran 1. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, simaklah percakapan antara Dayu, Udin, dan Lani. Semalam, aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau di media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, sekarang adalah jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan ada dua macam, yaitu ada iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Contoh iklan media cetak ialah seperti berikut. Selanjutnya, iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, misalnya melalui televisi, radio, dan lain-lain. Nah, berikut ini contoh iklan media elektronik. Selanjutnya, perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Yang pertama, iklan media cetak, yaitu menggunakan media yang di-print atau dicetak pada kertas. Kedua, hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. 3. Dapat dibaca berulang-ulang. 4. Pembuatan cepat dan harga terjangkau. Dan kelima, bersifat visual. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan media elektronik seperti TV, radio, dan lain-lain. Dapat menampilkan gambar dan suara. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu juga. Pembuatan relatif lama dan lebih mahal. Dan bersifat audiovisual. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Di antaranya yaitu ma, diare, sembelit, gastritis, dan ambeien. Yang pertama, ma. Ma adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Ma disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala ma antara lain muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasi ma antara lain minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Kemudian diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan feses lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain feses lembek dan cair,
mual dan muntah, nyeri kepala, dan nyeri perut. Cara mengatasi diare antara lain minum banyak cairan, minum oralit, minum obat, makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat. Sembelit. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar atau BAB, antara lain karena feses yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Gejala sembelit antara lain kesulitan BAB, BAB tidak teratur, feses kering dan keras, nyeri perut, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi sembelit yaitu makan makanan berserat seperti pepaya, minum air mineral yang banyak, dan berolahraga. Gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, maupun pertambahan usia. Gejala gastritis yaitu nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, cegukan, serta kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi gastritis: makan secara teratur, minum obat, hindari makan makanan berminyak, asam, dan pedas. Selanjutnya, ambeien. Ambeien atau basir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab ambeien adalah karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Gejala ambeien yaitu muncul darah dari anus saat BAB, gatal pada anus, dan nyeri pada saat BAB. Cara mengatasi ambeien adalah makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan berolahraga. Alhamdulillah, pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk adik-adik. Tetap semangat beribadah, belajar, dan selalu jaga kesehatan. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.